Hai Halo. teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 media pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri Haikal Triwardana Siregar dan teman saya. Saya Mika Destorus, menjadi Dauda Solid. Dan saya Iwan Simbolon. Nah, di sini kami akan membuat video tentang cara membuat media pembelajaran Trigo Vision. Trigo Vision ini akan membantu siswa memahami konsep trigonometri. Yuk, bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita lihat gitu. Dan bahan Trigo Vision. Yang pertama ada kardus, kemudian kertas HPS, kemudian ada alat-alat tulis, kemudian ada lem, penggaris, gunting, cutter, dan yang terakhir ada jarum pentul dan benang. Sekarang kita masuk ke cara pembuatan. Yang pertama, kita lapisi kardus dengan kertas HPS. Tuh, kita gambar di atas kertas HPS diagram kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, setelah itu kita gambar lingkaran di atas diagram kartesius itu. Kemudian kita isi data-data yang perlu seperti sudut dan nilai-nilai sinus dan kosinus. Setelah itu kita akan masuk ke cara penggunaan media Trigo Vision. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Trigo Vision ini. Nah, di sekolah kita belajar bahwa trigonometri itu adalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, yang dituliskan dengan sin, cos, tan, dan yang lainnya. Yang masing-masing memiliki artinya sendiri-sendiri. Seperti sin yang artinya itu demi atau depan bermiring, cos artinya sami atau samping bermiring, dan lain sebagainya. Nah, walaupun kita dijelaskan bahwa trigonometri adalah perbandingan sisi pada segitiga siku-siku, namun kita juga diberitahu bahwasanya ada nilai dari perbandingan sisi yang sudutnya itu tidak masuk akal jika kita buatkan dalam segitiga. Nah, kita diberitahu bahwasanya ada nilai dari sin 90, sin 120. Nah, dari mana itu semua datang? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, jadi sebenarnya trigonometri itu sendiri bukan hanya sekedar perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Nah, melainkan perbandingan sisi segitiga dalam lingkaran pada diagram kartesius. Nah, misalkan di sini kita punya diagram kartesius dan kita mempunyai lingkaran dengan radius sebesar 1 satuan dan dengan titik pusat 0,0. Nah, kemudian kita buatkan panjang dengan nilai 1 satuan sebagai radiusnya yang bisa kita pindahkan kemana saja. Nah, selanjutnya karena kita di sini mempunyai radius, nah ujung dari radius itu kita hubungkan dengan sumbu X. Nah, di sini akan terbentuk segitiga. Sumbu X, radius, nah, dan kemudian ujung dari radius terhadap sumbu X. Nah, itulah segitiga yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, kita punya di sini radius yang menunjukkan di angka 30 derajat. Nah, kemudian kita hubungkan ujung dari 30 derajat ini ke sumbu X. Nah, di sini akan terbentuk segitiga siku-siku. Nah, dengan di titik 0,0 sebagai sudut alfanya. Nah, kemudian dengan pemahaman yang sebelumnya, misalnya kita ingin mencari cos. Nah, dengan sudut alfa di sini, maka cos itu sendiri merupakan sami atau samping bermiring, maka sampingnya itu merupakan sisi X itu sendiri. Dan sampingnya adalah radius dari lingkaran itu. Nah, jadi kita punya nilai sampingnya yaitu 1/2 akar 3 dan nilai radiusnya sebesar 1 satuan. Maka dari itu 1/2 akar 3 dibagi dengan 1 sama dengan 1/2 akar 3. Nah, begitu juga jika kita pindahkan radiusnya di angka 60 derajat. Nah, sama seperti pemahaman sebelumnya, ujung dari radiusnya kita tarik ke sumbu X, maka kita akan punya segitiga yang terbentuk. Nah, dengan 0,0 sebagai sudut alfanya, nah, kita bisa mencari cos dari 60 derajat, yaitu samping per miringnya. Nah, untuk sampingnya kita punya nilai setengah satuan, dan miringnya sebagai radius 1 satuan.
maka 1/2 dibagi 1 adalah 1/2. Nah, begitu juga jika kita ingin mencari nilai sin. Nah, sin itu merupakan depan bermiring. Nah, kita bisa lihat nilai dari depan sudut ini yang merupakan ujung dari radius yang kita cari ke sumbu X. Nah, yang ini kita bisa lihat nilainya merupakan 1/2 akar 3. Nah, depan dibagi dengan radius itu 1/2 akar 3 dibagi 1 satuan, maka hasilnya 1/2 akar 3. Nah, ingat, kita di sini berada pada diagram kartesius. Nah, jadi itu juga berlaku untuk satu lingkaran penuh. Nah, jadi kalau misalnya kita pindahkan radiusnya ke misalkan 120 derajat, nah, jika kita pindahkan ke 120 derajat, nah, maka dia akan, dan jika kita tarik dengan keuangan penuhnya kita tarik ke sumbu X, maka dia akan bernilai negatif. Nah, kita tarik ujung dari radius ke sumbu X, maka ini segitiga yang akan kita dapat. Nah, kita tetap bisa mencari nilai cos dan sinnya. Nah, cosnya kita lihat samping per miring dengan sampingnya negatif 2, dan tetap nilai miring ini sepanjang satu satuan. Nah, negatif 1/2 dibagi dengan 1 sama dengan negatif 1/2. Nah, begitu juga jika kita mencari nilai dari sinnya. Kita lihat ujung dari radiusnya untuk di 120 derajat sebesar 1/2 akar 3. Nah, dibagi dengan satu satuan tetap hasilnya 1/2 akar 3. Nah, itulah konsep yang berlaku pada trigonometri. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai media Trigo Vision. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.